Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita tetap dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Terima kasih telah mendukung channel Motivasi Nata. Semoga berbalas kebaikan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial yang paling saling membutuhkan dalam kehidupannya. Interaksi dengan orang lain dapat menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif jika kita tidak berhasil memposisikan diri dalam lingkungan. Etika komunikasi yang baik berperan penting dalam membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Komunikasi positif memang berdampak positif, namun sebaliknya, komunikasi negatif seringkali menimbulkan permusuhan. Tanpa disadari ada beberapa kata sederhana yang memiliki makna luar biasa. Bahkan kata-kata tersebut dapat membuat orang lain menjadi bahagia, bahkan dapat menjadi kunci keberhasilan komunikasi dengan umpan balik positif sebagaimana yang diharapkan oleh komunikator. 3 kata tersebut adalah kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kata tolong, maaf, dan terima kasih pada kenyataannya itu adalah kata sederhana yang mudah diucapkan dengan lidah. Tetapi banyak orang merasa sulit untuk mengucapkan kata-kata ini. Lidah seakan keluh, kadang sadar namun terbentur malu. Kenapa demikian? Diharapkan atau tidak, sebenarnya kata-kata ini selalu nyaman didengarkan. Hal yang paling utama adalah bentuk penghormatan mendalam yang terkandung di dalamnya. Banyak di antara kita yang senang bahkan berharap mendapatkan dan mendengarkan 3 kata sederhana ini. Namun sebaliknya, kenapa sulit untuk diucapkan? Istilah sederhananya, senang mendapatkan, sulit memberinya. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang tidak peka dan sulit menghargai orang lain. Faktanya, memang kita sering terlupa bahwa meminta bantuan dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih santun dan enak di telinga. Mudah saja, cukup dengan menambahkan kata tolong, maka semua terdengar lebih baik. Apa sulitnya menambahkan 1 kata di deret kalimat permintaan bantuan tersebut? Menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Kata tolong membuat kita lebih sadar akan kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki. Dengan mengucap tolong, kita lebih mampu untuk menerima diri sendiri secara apa adanya dan melihat apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Kata tolong memberikan energi positif bagi lawan bicara kita dan mereka akan termotivasi untuk melakukan hal yang membutuhkan dan dengan lebih baik. Memberikan perintah dengan menggunakan kata tolong juga akan memberikan efek psikologis yang berbeda jika dibandingkan dengan perintah tanpa kata tolong. Selanjutnya sahabat, kata maaf. Mungkin kata ini menjadi kata yang paling sulit diucapkan karena pada dasarnya manusia memiliki ego dan gengsi yang tinggi untuk mengakui kesalahan. Pada kenyataannya, tidak jarang pula yang bersalah justru yang paling besar aura perdebatannya, semata-mata hanya untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau bukan ia yang paling salah. Dengan kata maaf, kita dapat menurunkan ego atas kemahabenaran yang ada di dalam diri. Sesungguhnya, tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Yang membedakannya dari orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut ialah tindakan yang mereka lakukan setelahnya. Apakah dia akan menyesali perbuatannya dengan meminta maaf atau tidak? Umumnya seseorang lebih sering melakukan pembenaran mengenai kesalahan yang mereka lakukan daripada meminta maaf. Maaf bukan berarti menunjukkan bahwa seseorang itu lemah atau kalah, tetapi juga memberikan arti untuk menghargai orang lain dan membawa kedamaian pada diri kita sendiri. Orang yang mampu mengakui kesalahannya justru adalah pemenang sejati. Dengan maaf, kita jadi lebih mengerti bahwa selain perasaan kita sendiri, ada perasaan orang lain yang berhak dijaga. Jangan pernah menuntut lebih kepada orang lain untuk menghargai kita,
jika kita belum tergerak untuk belajar menghargai orang lain. Selanjutnya sobat, kata terima kasih. Tanpa kita sadari, kita selalu mengabaikan bahwa segala hal baik yang orang lain lakukan pada kita adalah suatu bentuk bantuan dan kemudahan yang menghadirkan energi positif dalam diri kita. Pada kenyataannya, kita masih saja selalu berat mengakui bahwa kebaikan-kebaikan tersebut layak untuk diapresiasi. Bahkan untuk sekedar mengucapkan terima kasih, kita terbebani dengan berbagai alasan. Ya kan memang itu tugasnya dia. Itu memang hal yang biasa dia lakukan. Dia melakukannya karena membalas kebaikanku dan berbagai macam alasan lainnya. Bentuk penghargaan atas upaya seseorang itu tidak harus berbentuk medali, piala, lencana emas, apalagi uang. Hal paling sederhana, murah, dan mudah yang dapat kita lakukan adalah mengucapkan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang telah ia berikan, karena tanpa kita sadari, hal itu sangat membantu kita dikala kesulitan. Kata terima kasih membuat kita lebih menghargai hal-hal kecil dan memahami bahwa semua hal baik di dunia ini memiliki makna yang besar. Kata terima kasih juga memberikan kesan yang baik bagi orang lain, karena akan membuat seseorang merasa dihargai. Mereka akan melakukan lebih baik lagi di lain waktu, dan hal tersebut nantinya juga dapat membawa dampak positif bagi kita. Begitu pula sebaliknya. Ucapan terima kasih tidak hanya saat kita mendapatkan barang atau materi, namun juga di saat kita mendapatkan pertolongan. Begitupun saat mendapat pujian atau apapun yang dapat memberi rasa senang atau nyaman dalam hidup kita. Mengucapkan terima kasih dapat diartikan juga sebagai rasa syukur terhadap apa yang telah diperoleh. Memahami kekuatan ketiga kata tersebut dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari tidaklah sulit. Semuanya kembali kepada kemauan dan kesadaran kita untuk terciptanya kehidupan yang lebih baik dengan cara berkomunikasi yang tepat. Untuk itu, mari kita biasakan diri berkata-kata yang baik mulai dari sekarang. Lingkungan yang dihiasi dengan pikiran positif, kalimat-kalimat positif, dan energi positif akan menghasilkan suatu kehidupan yang lebih baik dan produktif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.